Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sania Anjani, NIM 103240444, Prodi Hukum Tata Negara kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu Hudud 1 dan Hudud 2, Qisas dan Diyat, serta Reformasi dan Positifikasi Hukum Islam di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih jinayah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jarimah hudud. Hudud dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari had yang berarti batas atau penanda. Dalam konteks syariat, jarimah hudud itu mengacu pada hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman yang dijatuhkan untuk jarimah hudud itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah, seperti zina. Zina itu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau paksaan. Jenis pelakunya itu ada zina muhson, pelaku yang sudah menikah atau pernah menikah, hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai mati. Yang kedua ada zina ghairu muhson, pelaku yang belum pernah menikah, hukumannya 100 kali cambukan. Dalilnya itu ada pada surat An-Nur ayat 2. Terus qadzaf, menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah, hukumannya 80 kali cambuk. Dalilnya Quran surat An-Nur ayat 4. Terus khamr atau minuman keras, meminum minuman keras atau zat yang memabukkan, hukumannya itu 40-80 kali cambuk, tergantung pada mazhab. Dalilnya ada pada surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya syarikoh atau pencurian. Ini hukumannya itu dipotong tangan. Terus dalilnya ada pada surat Al-Maidah ayat 33. Terus ada hiroba atau perampokan, melakukan perampokan atau tindak kejahatan yang merusak keamanan dan ketertiban umum. Hukumannya itu beragam, bisa potong tangan dan kaki, disalib atau diasingkan, tergantung pada jenis kejahatannya. Selanjutnya ada hudud 2. Jenis-jenis hudud 2 itu ada buhot atau pemberontakan. Pemberontakan ini melawan penguasa yang sah dan sah secara syar'i. Hukumannya beragam, bisa berupa hukuman mati, penjara, atau pengasingan. Terus dasar hukumnya itu dari hadis dan ijma ulama. Terus ada ridhoh atau murtad, keluar dari agama Islam dengan sengaja. Hukumannya itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka bisa dikenakan hukuman mati. Sekarang saya lanjutkan ke materi kedua, yaitu qisas dan diyat. Qisas dan diyat itu bagian dari hukum pidana Islam yang berhubungan dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia. Qisas dalam bahasa Arab itu berasal dari khososa, yaitu artinya itu mengimbangi atau membalas. Jadi qisas itu merupakan pembalasan yang setimpal atau hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, terutama pembunuhan dan penganiayaan. Misalnya kalau seseorang itu membunuh orang lain, maka pelaku juga bisa dihukum mati, tapi qisas tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada syaratnya. Yang pertama, misalnya kejahatannya itu dilakukan dengan sengaja dan korban serta pelaku memiliki kedudukan hukum yang setara, tidak ada hubungan orang tua terhadap anak. Misalnya jika orang tua membunuh anaknya, qisas tidak berlaku menurut mayoritas ulama. Qisas itu bisa dibatalkan kalau keluarga korban itu memaafkan pelaku. Dalam hal ini berarti hukum Islam itu memberikan ruang bagi perdamaian dan kasih sayang. Dalil qisas ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya diyat. Diyat adalah denda yang dibayarkan kepada keluarga korban sebagai kompensasi. Diyat itu biasanya berlaku untuk kasus pembunuhan tidak sengaja atau jika keluarga korban itu memaafkan pelaku. Kalau qisas tidak dijalankan, maka pelaku bisa menggantinya dengan diyat. Jumlah diyatnya itu memang sudah ditentukan. Terus macam-macam diyat. Yang pertama diyat mughaladzah atau berat. Untuk
kasus pembunuhan disengaja dan nilainya 100 ekor unta dengan ketentuan khusus. Yang kedua, diet mukhafafah atau diet ringan untuk pembunuhan tidak sengaja, juga 100 ekor unta tapi jenisnya berbeda dan bisa dicicil. Terus 3, diet anggota tubuh tergantung bagian yang rusak, misalnya 2 mata berarti 100 unta, 1 tangan 50 unta, luka kepala 33 unta. Terus dalilnya ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 92. Materi terakhir adalah tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Pertama-tama kita perlu tahu bahwa hukum Islam adalah bagian dari syariat yang sudah sempurna, tapi dalam praktek kenegaraan seperti di Indonesia, hukum Islam itu tidak serta-merta langsung diterapkan. Maka dari itu dibutuhkan 2 pendekatan, yaitu reformasi dan positifikasi. Reformasi itu upaya menyesuaikan hukum Islam dengan konteks zaman modern tanpa mengubah prinsip dasarnya. Misalnya kita bisa menyesuaikan hukum-hukum muamalah, pernikahan, atau pidana dengan realitas masyarakat sekarang. Contohnya dalam pernikahan dulu poligami itu tidak dibatasi, tapi sekarang harus izin pengadilan dan ada syarat ketat. Ini contoh reformasi dalam hal implementasi, bukan isi pokok ajarannya. Selanjutnya ada positifikasi. Positifikasi itu menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara yang diakui dan mengikat. Ini penting karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi agar hukum Islam bisa dijalankan harus masuk dalam sistem hukum nasional. Berikutnya saya akan memberikan contoh positifikasi. Yang pertama, kompilasi hukum Islam atau biasa disebut KAI, yang di dalamnya itu ada aturan tentang nikah, waris, dan juga wakaf. Yang kedua, Qonun Jinayati Aceh, yaitu hukum pidana Islam yang berlaku di wilayah Aceh. Ini contoh nyata Islam secara formal. Terus Undang-Undang Peradilan Agama yang memperkuat peran hukum Islam dalam hal perdata seperti penceraian, warisan, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai 3 materi dalam fikih jinayah, yaitu hudud 1 dan hudud 2, kisos dan diet, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.